Tahun 2025, pemerintahan baru Indonesia menorehkan catatan positif di awal kepemimpinannya. Inflasi tercatat tetap sebesar 0,76% secara tahunan. Angka ini merupakan yang terendah sejak tahun 2000. Penurunan inflasi ini dipicu oleh beberapa faktor, di antaranya diskon tarif listrik sebesar 50% dan penurunan harga tiket pesawat. Kondisi ini menempatkan Indonesia pada posisi kedua inflasi terendah di ASEAN setelah Brunei Darussalam. Bahkan, pencapaian ini melampaui sebagian besar negara G20. Penurunan inflasi ini tentu saja disambut baik oleh masyarakat. Daya beli masyarakat terjaga, bahkan memiliki potensi untuk meningkat. Namun, kita tidak boleh lengah. Inflasi inti, yang tidak memasukkan harga pangan dan energi yang bergejolak, justru mengalami kenaikan. Inflasi inti pada Januari 2025 tercatat sebesar 2,36%. Bank Indonesia sendiri memproyeksikan inflasi tahunan akan berada di angka 2,7% pada akhir tahun 2025. Pemerintah perlu mencermati dan mengantisipasi potensi kenaikan inflasi inti ini. Berbagai kebijakan perlu disiapkan untuk menjaga agar inflasi tetap terkendali. Stabilitas harga, terutama harga pangan, menjadi kunci utama dalam menjaga momentum positif ini. Kabar baik datang dari sektor ketahanan pangan. Secara umum, kondisi ketahanan pangan Indonesia relatif stabil. Pemerintah terus berupaya mengelola harga pangan pokok agar tetap terjangkau. Namun, tantangan global seperti perubahan iklim dan fluktuasi harga pangan global tetap menjadi ancaman. Perubahan iklim yang ekstrem dapat mengganggu siklus panen dan mengancam produksi pangan nasional. Di sisi lain, gejolak geopolitik dan dinamika ekonomi global dapat memicu fluktuasi harga komoditas pangan dunia. Ketergantungan pada impor pangan tertentu membuat Indonesia rentan terhadap gejolak harga tersebut. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan produksi beras pada tahun 2024 mencapai sekitar 54,6 juta ton. Produksi jagung juga menunjukkan tren positif, dengan capaian sekitar 23,2 juta ton. Peningkatan produksi ini merupakan hasil dari kerja keras para petani dan dukungan pemerintah melalui berbagai program dan kebijakan di sektor pertanian. Namun, kita tidak boleh berpuas diri. Upaya peningkatan produktivitas dan kualitas hasil panen harus terus dilakukan. Ketergantungan impor, tantangan menuju swasembada. Meskipun produksi pangan dalam negeri terus meningkat, Indonesia masih mengimpor beberapa komoditas pangan seperti beras dan jagung. Sepanjang tahun 2024, impor beras mencapai sekitar 1,2 juta ton, sementara impor jagung mencapai 800.000 ton. Dibandingkan tahun 2023, impor beras dan jagung pada tahun 2024 memang mengalami penurunan. Impor beras turun sekitar 10%, sedangkan impor jagung turun sekitar 8%. Penurunan impor ini menunjukkan upaya pemerintah dalam mengurangi ketergantungan pada pasokan pangan dari luar negeri. Strategi menjinakkan inflasi, upaya kolektif menuju stabilitas. Pemerintah telah mengambil sejumlah langkah strategis untuk mengendalikan inflasi. Di sektor moneter, Bank Indonesia melakukan penyesuaian suku bunga acuan. Di sektor fiskal, pemerintah memberikan subsidi dan diskon, seperti diskon tarif listrik. Tidak hanya itu, pemerintah juga memberikan insentif fiskal bagi pemerintah daerah yang berhasil mengendalikan inflasi di wilayahnya. Intervensi pasar juga dilakukan untuk menjaga stabilitas harga pangan pokok. Program Gerakan Tanam Pangan digadang-gadang menjadi salah satu solusi untuk mengurangi ketergantungan impor dan meningkatkan ketahanan pangan. Gerakan ini bertujuan untuk menggerakkan masyarakat agar aktif menanam berbagai jenis tanaman pangan di pekarangan rumah atau lahan-lahan tidur. Dengan demikian, diharapkan terjadi peningkatan produksi pangan di tingkat rumah tangga, yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada stabilisasi harga pangan. Keberhasilan program ini tentu saja membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Edukasi dan pendampingan kepada masyarakat perlu terus ditingkatkan agar program ini dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.